Assalamualaikum. Apa kabar adik-adik semua? Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai surat At-Takasur. Quran surat At-Takasur merupakan surat yang ke-102 dan Quran surat At-Takasur ini termasuk kepada golongan surat Makkiyah dan terdiri dari 8 ayat. Adapun isi kandungan dalam surat At-Takasur yaitu tentang perilaku manusia yang suka bermegah-megahan dalam soal kehidupan duniawi sehingga menyebabkan melalaikan dari tujuan hidupnya, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia baru akan menyadari kesalahannya jika maut sudah menjemputnya. Ibu akan membacakan surat At-Takasur. Mohon disimak baik-baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zuratumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. Adapun tajwid atau hukum bacaan yang harus kalian perhatikan di surat At-Takasur. Di ayat pertama yang kalimatnya alha, nah di situ ada alif dan lam. Nah, itu disebutnya dengan alif lam qamariyah, harus dibaca jelas. Berikutnya kumut ta. Nah, di situ juga ada alif lam dan ada tasjidnya. Maka itu disebut dengan alif lam syamsiyah. Kemudian taka, nah huruf ka-nya itu ada alif. Nah, itu dibacanya 2 harakat dan disebut dengan mad tabi'i atau mad asli. Berikutnya ayat kedua hatta. Nah, di situ ada ya mati, disebut dengan mad tabi'i. Kemudian tumul mako, nah itu ada alif lam dan ada sukunnya ya. Kemudian itu dibacanya alif lam qamariyah. Terus mako, nah itu juga ada alif dan disebutnya dengan mad tabi'i. Berikutnya di ayat 3 ada kalimat kalla. Nah, itu disebut dengan mad tabi'i karena ada alifnya. Berikutnya saufa. Nah, itu disebut dengan huruf lin karena ada huruf wawu disukun oleh harakat patah. Huruf lin itu ada 2. Yang pertama huruf wawu, yang kedua huruf ya. Apabila kedua huruf itu disukunkan oleh harakat patah, maka disebut dengan huruf lin. Kemudian di ayat keempat yang berbunyi summa. Nah, di huruf mimnya terdapat tasjid, maka disebut dengan gunnah. Kemudian kalla. Nah, di huruf lamnya terdapat alif, maka disebut dengan mad tabi'i. Kemudian saufa. Nah, itu disebut dengan huruf lin yang tadi ya. Di ayat kelima ada bacaan kalla. Nah, itu sama disebut dengan mad tabi'i. Kemudian lau. Nah, di situ disebut dengan huruf lin karena sebelumnya ada patah ya, dan itu ada wawu matinya.
Kemudian ilmal. Nah, itu juga ada alif lam dan ada tanda sukunnya, disebut dengan alif lam qamariyah. Di ayat ke-6 terdapat kalimat la tarawunna. Nah, di situ ada huruf nun yang ditandai dengan tasjid, maka disebut dengan gunnah. Kemudian nal jahim. Nah, di situ juga ada alif lam ditandai dengan sukun, maka itu disebut dengan alif lam qamariyah. Berikutnya di ayat ke-7, di kalimat summa. Nah, itu juga di huruf mimnya terdapat tasjid, maka disebut dengan gunnah. Kemudian la tarawunna. Nah, di situ juga di huruf nunnya terdapat tasjid, maka disebut dengan gunnah. Kemudian naha. Nah, di huruf haknya terdapat alif, maka disebut dengan mad tabi'i. Kemudian ainal yaqin. Nah, di kalimat aina. Nah, di situ ada huruf ya mati tandai dengan fathah, maka disebut dengan huruf lin. Kemudian di situ juga terdapat alif lam dan ditandai dengan sukun, maka disebut dengan alif lam qamariyah. Berikutnya di ayat terakhir, yaitu ayat ke-8. Di situ ada kalimat summa latus alunna. Nah, di situ di huruf mim dengan nun terdapat tanda tasjid, maka disebut dengan gunnah. Kemudian di kalimat yauma. Nah, di situ ada wawu mati, kemudian ditandai dengan harokat patah, maka disebut dengan huruf lin. Kemudian di kalimat idin anin naim. Nah, idin. Nah, di situ ada kasroh tain bertemu dengan huruf ain, maka disebut dengan idhar ya. Jadi dimasukkan ke nun, dibacanya tidak samar. Kemudian di kalimat anin naim. Nah, itu ada alif lam, kemudian ditandai dengan tasjid, maka disebut dengan alif lam syamsiyah. Alhamdulillah, materi demi materi sudah Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau terdapat kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan dapat diamalkan dengan baik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.